Acil ini mikirin gadis yang sebelumnya. Dan ada perihal yang Acil ini lupa bahwa Acil itu belum sempet nanya namanya. Anjir, gue lupa nanya namanya. Tapi yang dipikirin Acil itu adalah gimana caranya untuk keluar dari pesantren ini, untuk bisa, dalam artian bukan keluar ninggalin pesantren ya, tapi cari alasan supaya bisa ketemu dengan si gadis itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channel Samsul Mister Horror. Dongeng horor gue kali ini gue bakal nyeritain tentang anak santri lagi nih. Dan buat kalian yang penasaran dengan ceritanya, kalian wajib tonton video ini sampai habis. Jangan lupa like, comment, subscribe, dan share video gue ke banyak orang. Jangan lupa juga nyalain lonceng notifikasinya biar kalian gak ketinggalan video terbaru tentang gue. Dan buat kalian yang mau ikutan open trip, kalian bisa kunjungi Instagram gue di bawah sini. Dan buat kalian yang mau lihat video vlog gue juga, kalian bisa lihat di bawah sini. Dan gak usah banyak basa-basi lagi, kita mulai ke segmen donor. Dongeng horor dimulai. Oke cuy, sebelum masuk ke ceritanya, kita ritual kayak biasa. Jangan lupa ngopi dingin. Dan sebelum masuk ke acaranya, Dan sebelum masuk ke ceritanya, kita sama-sama doa ya, berdoa semoga lagi ada musibah juga di mana di Gunung NTT ya, Gunung Lewotobi kalau nggak salah, itu lagi meletus, dan kita doakan semoga keluarga kita yang di sana, saudara-saudara kita yang di sana, supaya diberikan perlindungan, tidak terjadi adanya korban, dan semoga gunungnya juga cepat membaik dan udah nggak batuk-batuk lagi kayak gua gitu kan. Dan intinya kita Al-Fatihah aja buat saudara-saudara kita supaya diberikan perlindungan di sana. Amin ya Allah. Dan oke, bakal kita ceritain tentang masalah si Acil lagi nih cuy. Nah, kali ini adalah peran utama itu si Acil cuy. Ya karena kan ini cerita masih panjang kan, nanti ada Acil dan sebagainya gitu kan. Nah, cerita ini dimulai dari Acil, terus ada Bayu, ada beberapa santri pada saat itu. Nah, tim santri yang lagi santai-santai ini tuh bisa dibilang ya lagi menikmati, karena kan mereka ini ada pembagian tugas kan, ada yang bagian ke kebun, terus nyari kayu bakar dan sebagainya. Nah, pada saat itu mereka bagian tim yang lagi santai, nggak ada kerjaan. Tapi ketika mereka lagi santai, tiba-tiba datanglah anaknya Abah. Anaknya Abah ini bilang, salah satu dari kalian tolong dong anterin jamu untuk ke desa Boboko. Desa Boboko adalah desa yang lumayan dekat dari pesantrennya Abah ini cuy. Nah, sebetulnya mereka ketika disuruh itu nggak ada permasalahan sih. Tapi yang jadi masalah adalah disuruhnya itu cuma satu orang. Sedangkan dari pesantren ke desa tersebut itu harus ditempuh sekitaran 1 jam. Dan apalagi ini nyuruh sendiri, kayak gabut kan, jadinya males kalau sendirian doang. Dan tahu pada saat itu kondisinya udah mendung mau hujan. Ya takutnya sih kehujanan di jalan, memang sih kondisinya masih siang kan. Cuman ya ngerasa kayak, yaelah yang lain kayak gitu kan. Nah, tadinya ada salah satu santri, kok sendirian aja? Udah ya berdua aja gitu kan. Tapi anaknya Abah ini bilang, nggak bisa, jangan berdua gitu. Karena yang lainnya tolong bantuin Abah dan sebagainya nih gitu kan. Ini disuruh Abah gitu kan. Akhirnya mereka semua setuju karena ada pembagian tugas lah pada saat itu. Ya udah, pokoknya kalian tentuin sendirilah siapa aja yang mau nganterin gitu kan. Ya udah, ntar kalau misalkan udah tahu siapa, ke dapur ya, dia bilang, ambil jamunya karena ini pesanan orang gitu kan. Oh ya udah siap. Anaknya Abah pergi nih cuy. Mereka semua saling tatap-tatapan. Awalnya saling tuduh-tuduhan. Bahkan kayak, udah yuk lu aja. Ah nggak mau ah, gue mager, gue mendingan bantuin di sini aja, lagi males jalan-jalan. Terus Cil, nggak mau ah. Lu. Pokoknya saling tuduh-tuduhan. Wajar lah pada umumnya kayak kita kan. Kalau disuruh itu suka males-malesan. Akhirnya semua setuju dan sepakat. Dimana mereka ini kayak ngundi atau harus pakai
Om Pimpa Alayum Gambreng. Mereka semua sepakat nih. Ya udah kita sepakat ya. Kita pakai gambreng nih. Ya udah tuh gambreng. Dan sampai akhirnya jadi kan setiap yang bagian kecil terus keluar enggak keluar terus gitu kan. Ternyata pada saat itu yang kebagian apes adalah si Acil. Acil itu kalah dari teman-temannya yang lain dan mau nggak mau kan mereka pun harus nurutin ikutan aturannya. Gua lagi apes, teman-temannya yang lain tuh ketawa. Ya udah sono pergi ke dapur, dah. Gue juga mau pergi, gue mau bantuin Abah. Mereka semua sepakat tuh udah bagi-bagi tugas. Gue mau bantuin si anak Abah aja. Gue mau bantuin Abah dan sebagainya gitu kan. Ya Acil mau nggak mau kan akhirnya pergilah Acil ini ke dapur. Bang gitu kan. Oh lucu yang ke desa. Iya bang, nggak apa-apa. Mana yang mau dibawa? Dan ini ke siapa ngasihnya? Oh ini kasihin ke Pak ini ya gitu kan. Oh iya siap. Terus ada lagi nggak? Nggak ada, kasihin ini aja. Misalkan orang yang ngasih uang ya kamu terima, nggak ngasih pun nggak apa-apa. Kalau ngasih makanan apapun ya terima aja gitu kan. Oh iya siap gitu. Singkat cerita Acil ini pergilah. Dan dalam perginya ini sempet ketika keluar pesantrenan itu cuy diledekin cie yang mau jalan-jalan, tapi Acil tuh nunduk aja, cemberut aja, manyun gitu kan mukanya. Akhirnya dia jalan lah. Nah karena memang masih agak siang, emang masih siang cuy, cuman kondisinya mendung aja kan. Acil ini agak sedikit mempercepat jalan lah pada saat itu. Acil ini agak sedikit mempercepat jalan supaya gimana caranya sampai di desa gitu kan, karena takut kehujanan. Karena jarak dari pesantren ke desa itu 1 jam gitu kan. Hanya pergi dan singkatnya tidak ada halangan apapun, tidak ada gangguan demit apapun, ya normal-normal aja sampai di desa ngasihin. Dan ketika udah dikasihin pun ya ucap tanda terima kasih. Acil ini diundang untuk makan dulu lah. Akhirnya dia makan kan, apalagi disuguhin dengan lauk pauk. Dalam hati Acil tuh kayak alhamdulillah rezeki anak soleh emang gak kemana. Ini ada daging sapi, ada daging ayam, ada buah-buahan. Waduh enak banget. Emang rezeki gak bakalan kemana. Gak apa-apa dah, gue pergi jauh juga. Enak-enak aja kalau dapat kayak beginian mah gitu kan. Akhirnya makan dengan lahapnya dan bahkan kayak, Acil nanti sebelum pulang kamu bawa ini ya, ini buat kamu katanya. Kasihan jauh-jauh kesini udah nganterin cuman ini doang. Dan jangan lupa juga ini kasihin ke Abah, ada sedikit sandang pangan gitu kan, kayak ya kurang lebih ucapan terima kasih karena udah dikasih jamu gitu kan, kayak hasil pertanian lah. Karena pada saat itu adalah ya kalau warga yang nggak punya uang itu biasanya ditukar pakai barang gitu, kayak masih sistem barter gitu kan. Nah ternyata ketika Acil ini mau pulang tiba-tiba mendadak turun hujan tuh. Dan hujannya pun deras, dan warga yang dikasih jamu ini gitu kan kayak bilang, Cil ntar aja lah masih hujan tuh, emang kamu mau hujan-hujanan? Akhirnya ya udahlah memutuskan untuk nggak pergi dulu. Akhirnya kayak dikasih suguhin makanan banyak banget. Acil tuh yang seneng-seneng aja, cuman dia ngeliat jam pun masih aman lah gitu kan, ya masih sekitaran jam 1 jam 2 gitu, masih normal. Singkat ceritanya waktu sudah menunjukkan asar. Nah ketika sudah menunjukkan asar ini kan Acil harus sholat dulu lah, takutnya nanti keburu akhir kan. Akhirnya Pak saya izin sholat dulu ya. Oh yaudah silakan Cil sholat dulu. Sholatlah dia, setelah sholat pun berpamitan. Yang berpamitan dia pulang kan. Nah ketika pulang ini dia kayak nggak apa-apa dah, besok-besok kalau gue disuruh. Ya memang sih rezeki mah nggak kemana gitu kan. Dia jalan nih cuy. Ketika pulang Acil ini dengar suara teriakan perempuan yang kurang lebihnya kayak aduh sakit gitu kan. Acil kayak ngedengerin, itu manusia apa setan ya? Terus aja didengerin suaranya tuh. Jangan-jangan setan. Diperhatiin, didengerin. Sempat punya rasa takut, tapi dia mikir kayak, ini kan deket sama desa, nggak mungkin lah kalau setan gitu kan. Dan cuman kunti-kunti doang mah, gue bisa lari nih gitu kan. Nah karena rasa penasarannya itu akhirnya dicek lah, di mana nih sumber ini berasal. Pas dicek ternyata memang benar ada satu wanita cantik, rambutnya hitam, senyumnya manis, ada lesung pipinya, matanya belok kayak mata jengkol gitu kan, kulitnya putih. Itu dalam kondisi lagi jatuh cuy. Dan seolah jatuhnya itu kayak lagi abis ngebawa barang apa gitu, kayak kepleset aja gitu kan. Aduh akhirnya karena memang waduh butuh pertolongan nih, Acil ini langsung buru-buru nyamperin wanita tersebut. Aduh Neng, kenapa Neng gitu kan? Udah sini, aku bantuin. Dibantuin lah sama Acil, dibopong gitu kan.
dibawa ke tempat yang agak sedikit lebih nyaman gitu kan. Dan kondisinya pun pada saat itu Acil ini mapah cuy. Ya itu tuh bener-bener rezeki nomblok banget. Acil pun dalam hatinya, ya Allah gue dapat rezeki nomblok tapi aduh nggak boleh gitu kan. Akhirnya ya udahlah, karena memang kemanusiaan ditolong lah kan. Ditolong terus, Neng kenapa kok bisa kayak gitu? Ini kepleset, aku tuh tadi mau jalan ke bawah tiba-tiba kepleset. Acil sempat ngerasa heran kan, loh emang dari mana dan mau kemana gitu kan. Nah si cewek ini tuh bilang dia tuh abis dari atas, abis bawain kayak ladang dari pertanian kayak buah-buahan gitu kan, mau dibawa pulang. Nanya kan, loh buahnya kemana? Nggak tahu, tadi jatuh ngeglinding. Acil sempat kayak ngerasa, aduh ya udah deh bentar ya aku cari dulu buahnya. Dan si cewek itu kan kayak nggak ngerasa gimana kan, dia tuh cuman ngijitin kakinya aja gitu karena kesakitan. Acil ini langsung nyari ke bawah tuh karena memang kondisinya pada saat itu agak sedikit turunan. Acil ini nyari buah-buahnya tapi nggak ada sama sekali. Kalau harusnya tuh kan kalau buahnya jatuh ngeglinding harusnya ada kan minimal satu lah gitu. Dan dicari tuh nggak ada buah apa ya Neng ya? Ya ada kok beberapa buah kayak buah jambu gitu kan, ada buah alpukat dan sebagainya gitu. Duh tapi kok nggak ada Neng gitu kan. Ya udah deh kalau nggak ada mah nggak apa-apa, dia bilang gitu kan. Ya udah akhirnya Acil ini balik lagi lah ke atas. Terus Neng mau pulang kemana? Apa mau diantar atau gimana gitu kan? Wah nggak usah nggak enak. Kalau bisa tapi boleh nggak pijitin kaki aku gitu kan? Di situ Acil karena anak santri kan, dia juga iya manusia lah gitu kan. Dimana pakaiannya itu memang kayak pakaian sarung, kayak sarung lah, bukan sarung ya, samping kebat kalau di gua namanya. Terus pakai kebaya, kakinya itu putih mulus, iya ngerasa kayak kurang sopan aja. Dan itu tuh adalah kayak astagfirullahaladzim, haram gitu kan, nggak boleh. Acil tuh kayak ngerasa greget pengen dalam hatinya, tapi di sisi lain tuh kayak hati baiknya bilang jangan nanti lu kebawa nafsu malah mikir yang aneh-aneh. Terus kalau di sisi lain setan itu udah Cil, kapan lagi, lagian kan ini niatnya nolongin, pencetin aja kasihan daripada dia nggak bisa jalan. Dan di situ pun kayak bertentangan kan. Tapi Acil ini bilang gimana kalau aku bopong aja deh, aku papa, emang rumahnya di mana gitu kan, jauh atau enggak? Lumayan sih, mungkin kalau dari sini sekitaran setengah jam, dia bilang gitu kan. Oh ya udah deh nggak apa-apa, tapi nggak apa-apa kan kalau misalkan aku bopong, aku kayak ngerasa kurang nyaman kalau harus menjitin atau mencetin gitu kan. Ini ya udah tuh kan, si gadis itu pun setuju kan pada saat itu. Akhirnya dipapah lah gitu, tapi nggak yang pure dipapah ya, jadi kayak dipandu, dipegangin gitu kan jalan. Dan ada sebuah momen di mana Acil ini saling tatap-tatapan ke gadis tersebut, di mana Acil ini bener-bener kayak, Cil nih cewek cakep banget gitu kan. Singkatnya mereka itu saling kenalan di jalan ini kan, dan si cewek itu pun tahu bahwa Acil ini ngasih tahu dia tuh tinggal di pesantrenan gitu kan. Ya si cewek ini cuma manggut-manggut doang. Dan sempat ada sebuah keanehan, Acil ngerasa bahwa di tempat ini sebenarnya nggak ada rumah, tapi ya nggak tahu juga lah gitu kan. Ya namanya juga zaman dulu, jarak rumah antara ke rumah satu itu jauh, dan bukan suatu hal yang aneh juga kalau misalkan ada rumah yang tinggal di sisi hutan, karena toh pesantrenan mereka juga dikelilingi hutan gitu kan. Akhirnya setelah sampai, dan pada saat itu pun Acil nggak niat untuk masuk ke dalam rumah karena dia juga udah ngeliat atau waktu pun udah menunjukkan udah makin lama makin sore. Dan si cewek ini pun ngucapin terima kasih walaupun udah dipaksa sama cewek ini untuk masuk dulu, tapi Acil ini nolak pada saat itu. Dan ada sebuah ucapan yang dimana cewek ini bilang, kapan-kapan kalau mau mampir aja dia bilang gitu kan. Acil ini cuma senyum, iya insya Allah, ya udah kalau gitu salam untuk keluarga, terus ya semoga kakinya cepat sembuh gitu kan. Dan Acil pun langsung pamitan lah pada saat itu. Singkatnya akhirnya Acil ini pulang dan sampailah dia di pesantrenan. Sampai di pesantrenan ada sebuah keanehan dari teman-temannya yang dimana ketika pulang Acil ini kok senyum-senyum gitu kan, bahkan kayak ngerasa seneng banget. Dan tanpa Acil sadar bahwa pakaian atau baju dari Acil ini tuh kayak blok cuy. Ya kita nggak tahu ya, maksudnya kayak pas nolongin itu jatuh atau kepleset atau apa itu nggak ada yang tahu gitu kan. Jadi kayak si bocah kenapa ya, kesambat apa? Bayu ini sempat nanya, lu ngapa Cil senyum-senyum? Nggak apa-apa kok,
seneng aja, emang gak boleh gue senyum? Lalu usil aja, udah sana gue mandi dulu. Mandilah si Acil ini kan, mandi jebar-jebur, tapi ya temannya pun kayak ya udahlah, nggak apa-apa, mungkin dia habis dapat rezeki di sana atau apa gitu kan. Singkat cerita, melakukan rutinitas kayak biasa, ngaji dan sebagainya gitu kan. Setelah selesai ngaji ini mereka otomatis tidur kan. Nah sebelum tidur Acil ini kayak ngelamun, bahkan sahabatnya Bayu pun ketika ngobrol itu kayak dicuekin. Bayu ini kayak ngerasa kesel. Nah tapi Bayu ini udah tahu ada sebuah keanehan di Acil ini. Apa nih? Tapi Bayu nggak bener-bener pengen tahu banget atau nanya, lu tuh dapat apa sih, atau lagi ada sesuatu hal yang menarik apa sih gitu kan. Akhirnya ya udahlah, ngobrol karena nggak ditanggepin. Bayu ini ya udahlah gue tidur duluan dah. Bocah PA banget. Tapi sesekali Bayu juga selalu curi pandang di mana ini Acil apa ya, kepo aja. Nah sedangkan pada saat itu Acil tuh cuma senyum seolah lagi mikirin sesuatu. Ya Acil ini mikirin gadis yang sebelumnya. Acil ini lupa bahwa Acil itu belum sempet nanya namanya. Anjir, gue lupa nanya namanya. Tapi yang dipikirin Acil itu adalah gimana caranya untuk keluar dari pesantren ini, untuk bisa, dalam artian bukan keluar ninggalin pesantren ya, tapi cari alasan supaya bisa ketemu dengan si gadis itu. Gimana ya? Bingung nih kan. Tapi ya udahlah, nanti juga pasti ada jalan gitu kan. Sehari dia nggak disuruh keluar lagi, 2 hari pun nggak disuruh keluar lagi, 3 hari pun nggak disuruh keluar lagi. Dan berhari-hari ketika dia nggak disuruh keluar tuh, Acil makin lama makin kayak jadi manusia yang gelisah. Gara-gara dia tuh selalu kepikiran sama gadis itu, seolah Acil ini udah kepelet banget sama gadis tersebut cuy. Dia tuh bener-bener nggak bisa ngelupain, bahkan sempat ketika ngaji pun bener-bener ya Acil ini bukan salah satu murid teladan atau murid paling pinter ya. Tapi fokusnya ketika ngaji itu selalu diomelin sama Abah, diomelin sama anaknya Abah. Bahkan teman-temannya pun sempat ngerasa heran. Kenapa sama si Acil kok tiba-tiba dia berubah kayak gini? Atau apa sih, dia punya beban apa? Bahkan sempat ditegur sama Abah, Acil lagi mikirin apa atau lagi punya pikiran apa gitu kan. Tapi Acil tuh cuman geleng-geleng kepala doang dan bilang nggak apa-apa gitu kan. Ya mungkin walaupun Abah mungkin udah tahu, cuman berharap bahwa muridnya ini ya cerita jujur aja gitu kan. Singkatnya, setelah berhari-hari dia nggak bisa pergi juga, terus dia juga ngerasa nggak fokus, akhirnya izin lah atau pamitan ke Abah. Bah, aku boleh nggak pamitan untuk pergi ke desa lagi gitu kan. Loh emang ada apa? Ya ada perlu aja sih, tapi aku nggak akan lama kok, paling mungkin sekitaran 3-4 jaman aja. Ya Abah sih mempersilahkan aja gitu kan. Ya udah kalau memang kamu ada keperluan gitu kan. Akhirnya setelah dapat izin tuh ngerasa seneng lah. Dan temennya yang ngelihat kelakuan Acil ini pergi gitu kan, kayak wah jangan-jangan awalnya tuh kayak pikiran tuh sempet kayak oh jangan disuruh sama Abah kali gitu kan. Nah ketika Acil udah pergi, ternyata anaknya Abah ini datang kan. Terus si Acil kemana ya? Lah bukannya disuruh Abah? Enggak kok, dia pamitan ke Abah untuk pergi ke desa. Mulailah timbul kecurigaan dari para temannya ini termasuk Bayu. Tapi ya teman-teman kayak bilang, mungkin ada urusan, mungkin lagi jenuh, atau memang ada sebuah kerjaan yang dimana mungkin ya dimintain tolong dan sebagainya lah gitu kan. Itu tuh udah hal yang biasa gitu kan di situ. Singkat ceritanya kita akan beralih ke si Acil lagi. Acil ini pergi, dalam pikiran itu selalu kepikiran gadis itu. Dan ternyata gadis itu tuh seolah kayak udah nungguin si Acil. Dan memang berada di satu rumah. Pas udah di itu tuh gadis itu senyum aja berada di teras rumahnya gitu kan. Acil tuh kayak ngerasa salting gara-gara dilihat sama si gadis itu. Dia tuh kayak berpikiran, jangan-jangan ada orang lain gitu kan. Terus dia yang kiri kanan, gak ada Terus manggil lah, sini gitu kan. Acil kayak, aku gitu kan. Akhirnya Acil tuh ngerasa buru-buru lah dan nyamperin ke sana, assalamualaikum gitu kan. Tapi nggak ada sautan dari gadis itu, kayak ngucap salam lagi, nggak ngejawab salam kayak waalaikumsalam, enggak lah. Dia tuh cuma senyum doang. Duduk sini dia bilang. Kemana aja? Kok lama sih nggak kesini? Padahal kan kemarin udah disuruh mampir gitu. Acil, maaf di pesantren lagi sibuk banget. Oh yaudah bentar ya, aku mau ngambil minuman dulu ke dalam. Nggak usah repot-repot, aku nggak akan lama kok. Udah sebentar aja. Akhirnya tuh kayak ngobrol lah mereka kan, terus dibawain makanan juga. Dan akhirnya Acilnya to the point lah. Oh iya, kita kan kemarin belum sempat kenalan. Nama kamu siapa? Akhirnya dikenalin lah. Panggil aja nama aku Ayu
Oh, nama aku Acil. Mereka saling kenalan kan. Udah saling kenalan, terus nanya lagi lah Acil, orang tua kamu kemana? Ayu ini bilang lah bahwa dia ini tinggal sebatang kara dan dia itu sendirian di situ. Aduh, maaf nggak bermaksud buat bikin kamu sedih, tapi Ayu ini bilang nggak apa-apa kok, udah biasa juga lagian. Aku udah terbiasa hidup sendiri dan aku juga udah ngelupain, maksud kayak ya udah bisa berdamai dengan diri sendiri gitu kan. Ya udah tuh hasilnya kayak ngobrol sambil minum sambil ngopi dan seolah kayak terhipnotis, yang awalnya pengen sebentar jadi lama gitu ngobrol aja. Dan bahkan si Ayu ini itu sempat kayak nyindir, kamu emang nggak bisa tinggal lama di sini, nginep kek gitu kan. Wah, dari situ kan kayak anjir, cewek secantik itu cuy, ya kita anggaplah udah kayak artis nih, cewek bener-bener cantik cuy, bener-bener cantik banget. Aduh, siapa yang nggak mau gitu kan, apalagi Acil juga bujangan pemberani gitu kan, laki-laki pemberani, cowok-cowok yang memang masih normal, tapi di sisi lain juga gimana alasannya supaya dia bisa nginep di sana. Waduh, kita kan bukan muhrim, tapi bukan muhrim disenderin nama itu cewek, diem aja dan ngerasa nyaman. Bahkan si ceweknya pun kayak seolah megang gitu kan kayak tangannya, aku tuh kesepian, butuh teman gitu kan, dan aku tuh jarang berbaur sama warga desa, dia bilang. Pokoknya curhat banyak lah. Dan di situ pun seolah ada pengingat, bahkan di hatinya atau di otaknya tuh kayak ada panggilan dari sahabatnya itu, Bayu. Cil, pulang Cil. Cil, nggak baik Cil, ayo pulang udah sore gitu. Kayak cuman gitu doang kan, kayak gitu. Aduh, udah sore nih, kayaknya aku harus pulang deh. Nggak kerasa udah lama juga. Ih, kok pulang? Iya nih, aku nggak enak ya, aku pulang dulu. Tapi sebelum pulang ini, si cewek ini dia bilang, ya udah kalau memang kamu mau pulang, bisa nggak minta tolong dulu? Minta tolong apa? Iya, di sana aku tadi tuh naruh ikan dan aku naruh kayak jala, bukan jala ya, kalau di gua tuh namanya teger. Jadi sistem mancing yang dimana pakai bambu segini, terus dikasih umpan, ya udah didiemin aja cuy. Biasanya neger lele lah kayak gitulah. Buat orang Sunda mungkin tau lah neger itu apa gitu kan. Oh yaudah, di mana emang empangnya? Ada di sana. Ya mungkin jarak dari rumah si cewek tersebut tuh sekitaran 5 menitan lah cuy. Akhirnya udah pergi dan sampai akhirnya ada satu momen di mana Acil ini kepleset cuy, yang ngebuat ya badannya ini kotor kan. Dan anak santri zaman dulu itu biasanya selalu nyelempangin sarung lah. Akhirnya kayak waduh kotor lagi. Dan justru kayak itu tuh kejadian yang dimana ya bikin ketawa kan, kayak seneng, happy gitu. Nah kotor ya, aku jadi kotor semua gitu kan. Udah bentar, tunggu bentar ya. Nanti kalau udah selesai kamu langsung aja ke rumah, dia bilang. Oh ya udah iya. Akhirnya ngambilin ikan lele tersebut, set udah diambilin, tiba-tiba ditaruh kan gitu udah. Terus pas udah sampai itu keluarlah si cewek ini, keluar si cewek. Dan di sana tuh si cewek ini ngebawa keranjang anyaman dari bambu kayak wadah nasi, terus sama sarung baru cuy. Ini kamu bawa aja, kalau memang kamu pulang ini ada makanan. Dan nggak usah repot-repot, nggak apa-apa, nanti aku bisa cuci ke. Enggak, pokoknya harus, kamu udah nolongin. Akhirnya kan kayak dibuka. Pas dibuka makanan tersebut tuh adalah makanan yang memang enak banget. Terus sampai akhirnya ada sarung juga kan. Waduh, nggak usah deh kayak gini, udah nggak apa-apa, bawa aja. Singkat cerita, akhirnya si Acil ini ya udahlah karena ngerasa nggak enak dibawa kan, dan pamitan juga sama si Ayu. Nah, ada sebuah seringaian yang dimana senyumnya ini adalah seperti menggandung sesuatu cuy. Dan ketika pamitan sampai di rumah pun ada keanehan lagi, di mana Acil ini senyum-senyum sendiri lagi, tapi ya teman-temannya itu kayak masa bodoh. Dan lagi-lagi nih bocah tiba-tiba kok kotor lagi gitu kan. Kok aneh, kenapa gitu. Akhirnya ya udahlah Acil, udah aku mau mandi, dia bilang. Gak usah kepo, dia bilang gitu kan. Nah, naruh makanan di kotak ini, diumpetin gimana caranya supaya nggak ketemu sama teman-temannya. Diumpetin intinya bukan di kobong, pokoknya bener-bener tempat yang nggak bakalan ditauin sama temennya, termasuk sama sarungnya juga. Singkatnya dia ini udahlah naruh kan, terus mandi. Nah, ada salah satu temennya, kita sebut aja namanya Rido. Rido ini sempat nyium aroma yang tidak mengenakan, karena aroma ini adalah aroma bau bangkai cuy. Dimana aroma bau bangkai ini kan harusnya di pesantren itu jarang banget ada bau bangkai. Ya sekalipun ada mungkin santri ini selalu nyari lah gitu kan, ini bau bangkai apa nih.
misalkan ada hewan yang mati di sana kah atau gimana gitu kan, dicari sampai akhirnya ketemu di sebuah wadah besek dari anyaman kayu. Besek ini adalah wadah yang dibawa sama si Acil. Dan ketika dicek, astagfirullahaladzim, ternyata di besek itu adalah sebuah bangkai yang sebenarnya awalnya itu kan sebetulnya ya makanan enak menurut si Acil gitu kan. Nah akhirnya dibuang lah kan, dibuang terus dia bakal nyeritain. Di situ pun akhirnya ketika udah dibuang tuh diceritain lah ke Abah, bah tadi aku nemu gini-gini. Abah tuh cuman manggut-manggut doang gitu kan, kayak ya udahlah biarin aja gitu kan, dan gak menceritakan kejadian itu kepada santri-santri yang lain. Akhirnya si Acil ini udah selesai mandi kan, terus dia ngecek makanan, tapi pas dicek, loh kok nggak ada, kemana nih? Sempet dia kiri kanan kok nggak ada ya. Tapi dia nggak mau nanya ke santri-santri yang lain karena waduh kalau ditanya nanti repot juga. Kenapa harus diumpetin gitu kan? Udahlah bodo amat kalau emang nggak ketemu. Ya udahlah, gimana nanti aja. Mungkin ada salah satu santri yang makan. Nggak apa-apa lah, mungkin itu rezeki dia. Yang penting gue udah ketemu sama pujaan hati gue pada saat itu. Singkatnya nih cuy, akhirnya mereka tuh lanjut lagi ngaji. Tapi kali ini Acil bener-bener nggak fokus. Bener-bener kayak selalu ngelamun, senyum-senyum sendiri. Dan pada saat itu pun ternyata Abah udah bilang ke para santri yang lain bahwa jangan pernah negur Acil, biarin semau dia untuk hari ini dia ngajinya kayak gimana. Jadi kayak didiemin aja. Dan singkat ceritanya ketika memang udah selesai ngaji itu kayak udahlah dibiarin aja kan. Nah tapi ternyata Abah itu nyuruh Bayu dan beberapa temannya, jika besok Acil keluar tolong ikutin dan ingetin karena ada sebuah kejadian yang aneh. Atau ya nanti kalian sendiri bisa lihat lah. Ya udah tuh kan, akhirnya nurut-nurut aja apa yang diperintahin sama Abah. Dan Bayu pun udah punya pikiran bahwa memang ada sesuatu hal yang janggal dari Acil ini. Akhirnya Acil ini masuklah ke Kobong. Nah ketika masuk ke Kobong ini ada sebuah keanehan di mana Acil itu memakai sebuah kain yang dimana kain itu adalah kain usang, bukan sarung justru. Justru kain yang memang udah gembel, dekil, bahkan kayak seolah kayak kain kafan cuy. Yang dilihat Acil pada saat itu adalah sarung. Tapi yang dilihat sama anak-anak itu adalah kain kafan. Dan sempat ditegur sama santri-santri lain termasuk Bayu. Lu make apaan itu? Itu kain apa anjir? Lu kepo aja, bilang aja lu mau gitu kan. Enggak, seriusan, lu make apa? Udah jangan banyak ngomong. Nah kain itu ternyata ngebuat dari kain itu tuh tercium aroma yang bau gak sedap. Yang dimana kain itu tuh iya disuruh dibuang pun gak mau. Ngebikin para santri ini tuh kayak ngerasa gak betah di Kobong tuh, kayak mutusin ninggalin si Acil. Dan mereka ini ngegosip lah bahwa memang ada sesuatu hal yang aneh dari Acil. Nah akhirnya Acil ini tidur. Nah Acil ini sebenarnya tidur tapi sambil kebayang-bayang si Ayu ini cuy gitu kan. Dan dia nggak memperdulikan para temannya, sahabatnya, atau situasi kondisi di pesantren tersebut. Nah tanpa disadar ternyata sarung yang dipakai ini tuh terbang sendiri cuy. Bener-bener ngebuat kepanikan di pesantrenan itu. Anjir, itu apa cu? Sarung terbang cu, sarung kesurupan, kain kesurupan gitu kan. Wah itu ngebuat panik dan bahkan anak Abah sampai turun tangan. Dan ya alhamdulillah setelah anak Abah ini turun tangan itu semuanya bisa terkendali. Dan sarung itu dibungkus terus kayak ditaruh di tempat yang aman. Dan mereka tuh kayak bilang jangan pernah ceritain sarung ini ke Acil gitu kan. Akhirnya sarung ini tuh seolah kayak dibuang sama anaknya Abah gitu kan. Dibuang. Terus Acil itu tuh kondisi nggak pakai celana, gomblang-gambling kan. Tapi ya mereka masa bodoh lah. Bodoh amat, udah yuk kita tidur. Singkatnya cuy, pas Acil kebangun itu Acil bener-bener kesel gara-gara kok sarungnya bisa hilang. Acil ini sempat marah dan murka ke teman-temannya ini. Woi, sarung gua kemana nih? Kenapa sarung gua dibuka dengan kondisi nggak pakai sempak? Jadi ya udah, itunya tuh kemana-mana gitu. Mana balikin sarung gua? Lu kalau memang ngerasa nggak seneng bilang dong. Tapi jangan bercandanya kayak gini. Itu sarung berharga gua. Dia bilang gitu kan. Pokoknya ngomel-ngomel. Tapi anak-anak tuh bilang gua nggak tahu. Gue nggak tahu gitu kan. Dan karena itu udah amanah dari anaknya Abah gitu kan, gue nggak tahu. Wah parah lu. Di situ pun bahkan
si Acil ini nggak sampai sholat subuh dan nggak ngaji subuh juga, dia diem aja. Dan nah setelah dari kejadian inilah dia diem seolah kayak mau berontak lah, entah apa yang akan dilakuin Acil. Dan di situ pun santri lain pun kayak udah ngawasin kan, kenapa nih. Dan singkatnya, seiring berjalannya waktu, Acil ini selama 1 hari itu nggak bisa ditanya, bahkan dia nggak ke kobong dan lain, tapi didiemin sama abah, nggak ditegur nggak apa gitu kan. Nah setelah 1 hari itu berlalu, Acil ini seolah kayak ada yang manggil pada saat kondisi malam hari kan. Ada yang manggil dan temen-temennya itu ngelihat Acil ini nggak ngomong sama siapapun, melainkan dia tuh kayak ngobrol sendiri. Mereka ini cuman ngawasin dari kejauhan dan Acil pun kayak cuman manggut-manggut doang dan sempet kepalanya tuh nengok kiri dan kanan. Kenapa nih bocah? Dan Acil ini pergilah ninggalin pesantren. Dan para santri itu ingat bahwa mereka semua harus ngebuntutin si Acil gitu kan. Sampai akhirnya Acil ini pergilah cuy. Pergi terus diikutin sama Bayu dan kawan-kawannya. Bahkan diikutin sama salah satu anak dari abah ini cuy, Bang Ali gitu kan. Akhirnya pergi diikutin sama anak pesantren. Dan mereka tuh jalan perlahan. Nah pada saat itu Acil yang memang udah terhipnotis, udah terbawa nafsu. Jadi dia tuh kayak ngerasa cuek aja kan. Dia jalan dan sampai akhirnya teman-temannya yang ngeliat dan Bayu pun yang ngeliat bahwa Acil ini pergi ke kebun bambu. Di situ tuh kayak emang gak ada rumah sama sekali. Tapi santri-santri yang lain ngeliat bahwa ada sesosok nenek yang dimana nenek itu benar-benar nyeremin. Ya kita bisa bilang itu adalah wewe gombel cuy. Yang dimana payudaranya itu udah ngamplek. Giginya ompong. Satu matanya udah kayak mau keluar dari rongganya. Kuku-kukunya panjang, kulit-kulitnya keriput. Bahkan ada kulit yang mau terlepas dari tulangnya gitu kan. Semua santri itu kayak ngebrigidi ngeri dengan penglihatan apa yang dilihat sama mereka semua. Tapi anehnya kok bisa-bisanya Acil nggak takut sama sekali. Padahal mereka semua juga tahu bahwa Acil adalah sosok santri yang penakut. Dan di situ pun akhirnya Bayu kayak ngerasa bahwa temennya ini dalam kondisi tidak baik-baik aja dan langsung teriak, "Cil, lu kenapa? Itu yang lu datengin itu bukanlah manusia gitu." Cil sadar gitu kan. Tiba-tiba Acil ngeliat dan merasa kesel kan bahwa dirinya itu kok bisa-bisanya diikutin sama temen-temennya. Dan Acil itu nggak ngomong sepatah kata pun. Dan justru malah narik si wewe gombel ini. Bawa lari dan seolah ayo kita pergi. Jangan di sini. Ternyata teman-teman aku semuanya udah pada tahu gitu kan. Dibawa lari. Tapi ketika dibawa lari wewe gombel itu nengok 180 derajat nengok ke belakang. Prek kepalanya tuh yang ngebuat ngebrigidi ngeri cuy. Tapi beda halnya kayak Bayu dan ya beberapa santri yang berani gitu kan. Tapi yang santri penakut mah ketakutan pada saat itu. Bang Ali pun bilang ayo kita kejar gitu kan. Akhirnya dikejar tapi agak susah gitu kan nyarinya. Di mana nih bocah ngumpetnya gitu kan, kok bisa-bisanya nggak ada. Dan sempat diteriakin kayak nama Cil di mana lu Cil di mana lu Cil, tapi nggak ketemu. Tapi cuy ada beberapa santri yang ngedengar ada suara-suara aneh gitu kan. Seolah bahwa ada seorang lelaki atau ada seorang pasangan yang sedang bercumbu mesra. Kedengeran suara gitu kan, udah kayak ya kalian bisa bayangin sendiri kan. Lah suara apaan tuh anjir? Kok ada yang ceplak kayak makan? Wah di mana tuh? Dan ada beberapa santri yang langsung teriak, Bang Ale, ini Acil gitu kan. Mereka semua akhirnya fokus lah dan ngelihat bahwa si Acil ini lagi ciuman dong sama itu sosok demit. Tapi anehnya itu si Acil ini nggak fokus lagi cuy. Maksudnya kayak udah nggak ngedenger suara dari teman-temannya ini cuy. Bang Ali udah tahu bahwa ini udah melewati batas. Akhirnya Bang Ali bilang ke santri lain, kalian mundur semua. Bang Ali ini langsung ngeluarin tasbihnya. Dia ini baca doa, minta pertolongan sama Allah gimana caranya supaya salah satu santrinya atau muridnya ini bisa ngelewatin hipnotis dari para dedemit ini cuy. Dan
Bang Ali pun minta sama para santri lain untuk mendoakan, untuk ikut baca ayat kursi juga supaya keselamatan dari temennya ini bisa ngelewatin hipnotis dari si demit-demit ini gitu kan. Singkatnya ternyata Bayu ini langsung teriak dong, "Cil!" sambil lari nyerenteng gitu kan. Dan ketika terus nyerenteng nih lari, langsung narik tangan si Acil ini, dan ketika ngeliat Acil ini merasa nggak seneng dan justru kayak berantem lah mereka berdua. Ya, perkelahian itu pun nggak bisa diselesaikan karena sebenarnya mereka ini nurut sama Bang Ali karena ya udahlah ngaji gitu kan, tapi ada sebuah pergerakan yang dimana Wewe Gombel ini kayak nyeringai bahwa Acil udah jadi milik si Wewe Gombel itu dan seolah mau dibawa ke sela-sela bambu. Dan di sela-sela bambu Bayu itu ngelihat ada bambu runcing yang dimana kalau misalkan diterabas itu bisa-bisa ya Acil ini nusuk ke bambu tersebut dan nyawanya sudah tidak bisa diprediksi pada saat itu. Cuman mungkin karena ada faktor ya Acil ini digoda sama demit tersebut gitu kan, akhirnya kayak nggak bisa berpikir normal pada saat itu. Makanya kenapa pada saat itu Bayu itu lari-nari, tapi justru malah bikin perlawanan. Dan yang didengar sama Acil pada saat itu adalah usir mereka, usir mereka. Tapi yang didengar sama para santri lain adalah pergi kalian, jangan ganggu kami berdua. Itu yang didengar sama para santri dan termasuk sama Bayu. Dan di situ pun alhamdulillah namanya demit pasti akan kalah dengan ayat-ayat suci Al-Quran gitu kan. Nah, ketika berantem pun si Acil ini kalah, sempat dipukul kan, sadar lu. Tapi di situ tuh kayak seolah dapat kekuatan lebih yang ngebuat Bayu ini terdorong. Dan ada sebuah rangkulan tangan dari siapa sih? Dari si demit Wewe Gombel ini. Tek, ayo kita pergi. Awalnya Acil ngerasa ayo kita pergi dari sini. Tapi Bang Ali tiba-tiba teriak dan bilang, "Kamu lihat siapa sosok itu?" Tapi awalnya Acil ini nggak peduli, tapi pas ditengok, loh, awalnya kembang desa kok ini jadi kembang yang bukan desa lagi, ini udah kayak kembang busuk gitu kan. Acil tuh langsung ketakutan, Masya Allah itu apa? Ya Allah gitu kan. Dan bahkan Acil pun baru sadar bahwa di mulutnya itu ternyata ada beberapa belatung yang ngerayap. Karena kan sebelumnya mereka ini sedang bercumbu gitu kan. Dan disitu langsung muntah-muntah lah. Bahkan bau dari mulutnya ini kayak bau bangke banget. Muntah semuanya. Dan soalnya kayak apa yang udah dimakan selama ini, apa yang udah dikonsumsi sama si gadis itu bahkan sampai dikeluarin semua. Dan ketika udah sadar nih, ada sebuah kain yang dimana kain itu adalah seolah kayak sebelumnya pemberian sarung gitu kan. Itu tuh langsung ngebungkus Acil, udah kayak ulet, udah kayak kepompong. Tapi Bang Ali ini nggak diem begitu aja dong. Justru Bang Ali itu langsung loncat dan ngebacain doa lagi, bahkan sampai ngelempar tasbih supaya Wewe Gombel itu pergi dan jangan pernah ganggu para santrinya lagi. Ya, Wewe Gombel itu pun kalah cuy. Dan Wewe Gombel itu kayak seolah kebakar di situ, kepanasan dan lenyapnya itu menjadi kepulan asap hitam. Push. Dan Acil yang udah kebungkus pun akhirnya jatuh. Dan gak sadarkan diri lagi pada saat itu. Dan Bang Ali pun bilang untuk ngebawa Acil ke pesantren lah untuk ngegotong gitu kan. Singkat cerita dibawalah Acil. Ya mungkin kurang lebihnya sekitar beberapa jam. Di situ pun Acil pun sadar. Dan ketika sadar, Acil pun bukan dapat perlakuan yang kayak khawatir. Justru malah teman-temannya ini mesem-mesem aja. Karena Acil itu udah bercumbu atau sudah ternodai sama yang namanya Wewe Gombel. Perjakanya itu dinodai sama Wewe Gombel. Justru ya itu tuh jadi pelajaran buat Acil. Dan itu jadi bahan ledekan. Emang para temennya ini gak ada akhlak. Bahkan Abah juga kayak bilang, cie, yang udah mesraan sama perempuan cantik gitu kan. Acil cuma nunduk doang dan bahkan sampai sujud ke Abah. Ya sujudnya ini bukan nyembah ya, tapi melainkan kayak maaf bah, tapi Abah itu cuma ngelus. Makanya pertebal lagi iman kamu. Jangan yang namanya terbawa nafsu. Bahwa di dunia ini ada sesuatu hal yang jauh lebih bahaya gitu kan, yaitu melawan hawa nafsu.
kalau hawa nafsu kamu udah tergoda, siapapun itu bisa menggoda, entah itu setan, sesuatu hal makhluk halus, atau setan yang memang manusia yang suka ngasut manusia gitu kan. Akhirnya kayak diusapin terus. Ya selama 1 minggu atau 2 mingguan Acil itu selalu diledekin. Gara-gara yang udah kedengaran ciumannya gitu kan. Bahkan Bayu pun, gimana rasanya ciuman sama wewe gombel. Acil, apaan sih lu ngeledekin temen lu mulu. Udah jangan kayak gitu, jangan kayak gitu. Acil pun kayak ngerasa jengkel kan, dan kayak dalam hatinya, awas lu ya. Tapi ya nunggu momen buat ngejailin temen-temennya ini kan kayak ngerasa gimana susah dapat momennya. Tapi dalam hati Acil tuh, lihat tuh, awas aja lu, besok-besok gua bakal jailin dulu pada. Udah bertekad, tapi ya itu sebatas ya bercandaan atau dendam, ya sebatas temen dan gak akan dilakuin berlebihan juga. Dan setelah dari itu pun Acil ya terbuka, yang dimana ya dia tidak akan lagi tergoda sama wanita. Kalaupun memang suka dengan wanita, dia nggak mau yang namanya berlebihan lagi. Dan untung dia pun sadar pada saat itu bahwa memang dia udah ngelakuin ciuman, bahkan tangannya pun udah ngegerayang gitu kan. Tapi ya nggak pernah yang namanya perjakanya nih, atau iya mahkotanya dia itu sampai lempas sama si wewe gombel. Cuman mulut, mata, dan tangannya doang yang udah ternodai gitu kan. Tapi ya itu adalah pengalaman yang memang tidak bisa dilupakan Acil, dan dia harus jauh lebih berhati-hati lagi. Dan sampai akhirnya cerita ini pun selesai. Pelajaran yang bisa kita ambil adalah jangan tergiur dengan hawa nafsu. Ya intinya seperti itu. Dan ya banyak hal yang positifnya silahkan kalian ambil, yang negatifnya silahkan kalian buang. Dan next kita akan cerita tentang hal yang sedih-sedih lagi ya. Mungkin ceritanya cukup sekian. Gue Samsul undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.